Nah ini sekarang kita trik curang lagi ya teman-teman, video trik curang lagi. Jadi ini cerita pengalaman dari seseorang di komentar. Dia ini pemilik toko elektronik ya, pemilik toko AC. Lalu dia dapat komplain bahwa AC-nya yang beli dari tokonya itu error ya, error. Jadi beli dari dia nggak lama, customer itu telepon bahwa AC-nya itu nggak dingin dan error ya. Nah di cerita modusnya adalah menjepit pipa teman-teman. Jadi gini, yang parah lagi kata kata si ini ya di komentar nih, yang parah lagi pipanya dijepit. Pernah ketemu yang curangnya sudah kelewatan begini. Jadi pipa dijepit teman-teman. Jadi pipa ini bisa dijepit pakai tang gini ya, gepeng dia, jadi dibuat gepeng. Kalau dipatahin resikonya kan bocor, langsung bocor. Nah kalau dijepit itu kan freon dijepit gini dibikin gepeng. Jadi ada pipa mana ya? Ini kan pipa nih. Cuman pakai tang aja teman-teman. Set kayak gini. Nah ini kan gepeng. Kelihatan gepeng kan? Gampang kan? Model tang doang. Set cukup pakai satu tangan. Pipa AC ini. Nah biasanya dia jepitnya nggak di area yang kelihatan ini ya teman-teman, di area yang ketutup di apa, di dalam Armaflex ini namanya Armaflex ya, bungkus pipa ini. Biasa dia akan di area-area yang tertutup. Kalau dijepit ini di sini kan kelihatan. Nah area-area sini dijepit kayak gini, dibikin gepeng kayak gini. Nah ini akan error ya, biasa keluar kode EC ya, EC ya, kayak gitu-gitu ya, entah EC entah FO, pokoknya AC itu jadi error ya, jadi kayak gini gepeng kayak gini nih, kayak gitu. Nah, kalau gepeng sampai mepet banget gini, ini freon nggak bisa bersirkulasi ya, nggak bisa lewat freon, mampet, otomatis AC akan error ya teman-teman. Ah, masih bisa lewat tapi nggak lancar teman-teman, nggak bisa lewat, masih bisa lewat tapi nggak lancar, sama kayak kapiler mampet tapi nggak mampet total ya, nggak mampet total. Nah tapi tetap aja itu mengganggu sirkulasi freon. Ini juga salah satu trik ya teman-teman. Jadi kalau teknisi bilang oh nggak ada itu, nah itu buktinya di komentar itu ada. eh, Pemilik toko itu komplain dari pembelinya bahwa AC-nya di error. Setelah dicek sendiri oleh si pemilik toko ini, dia cek sendiri ya, AC-nya itu dicek sendiri ke lapangan. Nggak taunya AC-nya pipanya itu dijepit ya, dijepit kayak gini. Parah ini ya, kelakuan teknisi-teknisi ini kayak gini ya. Di luar sana itu banyak orang-orang jahat ya, teknisi itu kelakuannya kayak gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman. Ini termasuk modus ya, trik trik curang. Nah nanti pada saat kalau customernya panggil dia lagi atau ketemu teknisi lain lagi ya, penyakit ini gampang teman-teman, cuman dibenerin aja pipanya, dibenerin. Tapi biasanya kalau teknisinya mau eh, duit lebih gede lagi, dia akan potong ya, potong terus dilas sama dia. Nah nanti kan dia dapat cas dari las lagi, perbaikan las kayak gitu-gitu. Kalau pipa tebel sih bisa dibalikin lagi biasanya ya, kalau pipa tebel. Walaupun dibalikin tapi nggak rapi ya teman-teman. Bisa gini teman-teman.
Tapi bekas apa, ada bekas tang-tang ini berisiko bocor ya. Nah, kayak gini-gini. Jadi kayak gini ya. Ini udah bisa sih sebenarnya freon lewat. Cuman ada bekas-bekas tang ini risiko bocor ya. Gitu teman-teman, itu bagian dari trik ya. Jadi harap hati-hatilah teman-teman kalau apa dalam pemasangan itu, karena kunci awet enggaknya AC itu di saat pemasangan ya. Saat pemasangan itu sesuai prosedur apa enggak, lalu pakai material pendukung yang bagus apa enggak. Karena kerusakan AC itu 70% itu karena kesalahan dari teknisi ya. Ingat, kerusakan AC itu 70% kesalahan dari teknisi, karena ada ikut campur tangan teknisi di sana. Coba kulkas kita beli dari toko, datang ke rumah langsung colok, itu nggak awet. Itu awet ya. Kenapa? Karena nggak ada campur tangan teknisi di sana. Kita beli langsung colok ya. Karena itu kulkas itu rata-rata awet ya, awet. Nah, AC, kenapa AC itu paling banyak keluhan? Karena kalau AC itu kita beli lalu kita bawa ke rumah itu nggak bisa langsung dingin ya, karena di situ mesti dipasang dulu. Nah, pada saat pemasangan ini ada campur tangan teknisi ya. Nah, teknisi ini ada macam-macam apa sifat orangnya, bentuknya orangnya macam-macam, dapat ilmunya juga beda-beda ya. Nah, kebanyakan teknisi ini adalah apa, oknum-oknum curang ya. Mereka ini pengen dapat uang cepat dengan cara yang tidak benar ya, kayak gitu. Jarang sekali teknisi yang amanah jujur, itu ada tapi langka ya, langka sekali. Lalu 20% itu karena kesalahan material pendukung, pipa yang tipis, kabel yang jelek. 10% cacat produk. Jadi yang paling gede itu adalah teknisi ya. Jadi yang memegang peranan penting dalam awet enggaknya AC itu adalah teknisi. Jadi teman-teman customer di luar sana, berhati-hatilah dalam memilih teknisi. Carilah, usahakan teknisi yang jujur, yang amanah. Emang agak sulit tapi ada ya di luar sana. Kalau teknisi bilang lu cari muka, lu mau nyari pelanggan lu di sini, enggak. Gue udah pensiun ya dari dunia tipu-tipu. Gue udah ngambil customer lagi. Kalau teman-teman di luar sana yang masih tipu-tipu ya silakan tobat. Tobat ya. Udahlah, jangan apa terusin terus apa di nipu-nipu konsumen itu. Itu nggak bagus ya, teman-teman. Oke, gitu ya, teman-teman. Ini salah satu trik juga ya. Trik ini juga cukup ampuh dan cukup bahaya sekali ya, teman-teman. Iya, kalau misalkan si teknisinya cuman ponis perbaikan pipa, tapi kalau teknisinya ponis kompresor, wassalam, kompresor itu mahal ya. Karena nanti EC itu kan kompresor. Kerusakan ada di area kompresor. Iya, kalau teknisinya ponis ini cuman pipanya patah gitu ya, diperbaiki jelas mendingan ya, paling juga habis baksa ya 200-an. Tapi kalau teknisinya ponis kompresor yang rusak, kompresor yang ori punya teman-teman dibawa pulang, lalu diganti kompresor yang jelek, yang second punya teknisi, harganya mahal. Paling nggak harga kompresor sekarang ya 900, 1 juta, 1,5 juta ya, lumayan ya, mahal sekali. Itu kalau diponis kompresor. Lah kalau misalkan dia cuma dibawa pulang doang, outdoor ini dibawa pulang doang, terus di sononya di workshopnya cuma didiamin aja, karena konsumen ini awam ya, awam tentang AC, terus bawa lagi ke rumah customernya, pipanya dibenerin, dibawa lagi ke customernya karena emang gak ada masalah ya, ditaruh lagi outdoornya, terus dia bayar tagihan, dimasukin tagihan kompresor. Nah, itu yang lebih parah lagi. Itu ada, tapi ya ada kayak gitu ya, teman-teman. Makanya kebanyakan teknisi itu kalau ada kerusakan di outdoor itu, dia bahasanya akan dibawa ke bengkel, biasanya di bengkel mereka, karena ini kerusakannya berat gitu ya. Kalau udah masuk kerusakan berat itu biasanya duitnya gede. Kalau misalkan dikerjakan di lokasi di TKP itu duitnya nggak terlalu gede, makanya mereka akan bawa pulang paling nggak butuh beberapa hari
dengan alasan pekerjaannya agak berat. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih.